Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, dan hari ini jadwal kita adalah Kitab Tauhid sampai kepada bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthana. Bab penjelasan bahwa sebagian umat ini, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang menyembah kepada berhala. Bab penjelasan bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang menyembah kepada berhala. Ini adalah merupakan keadaan di satu titik ketika telah hilangnya ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama diwafatkan oleh Allah, sehingga dakwah kian hari kian melemah, ilmu semakin hari semakin sirna, sehingga tinggallah di antara mereka orang-orang yang bodoh. Kemudian dengan kebodohannya mereka beragama, ditambah lagi kondisi juhal, orang-orang yang mereka bodoh itu kemudian dijadikan sebagai panutan tuntunan, sebagai tokoh, maka tidaklah yang mereka ajarkan kecuali kebatilan, mereka sesat dan kemudian mereka juga menyesatkan. Alhamdulillah kita berada pada satu zaman, walaupun di zaman ini perkara yang dikabarkan Nabi sudah terjadi, tapi masih didapati alhamdulillah sebahagian umat Muhammad SAW masih ada di antara mereka yang bertauhid dan juga mendakwahkan tauhid itu. Nah, di bawah bab ini penulis rahimahullah membawakan beberapa dalil. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 51. Surah An-Nisa ayat 51.
Dalam surah An-Nisa 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian daripada Al-Kitab, yang mereka beriman kepada Al-Jibt dan juga beriman kepada Taghut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suatu kaum, tentang sebuah umat. Mereka diberikan oleh Allah di antara sebagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada mereka wahyu Allah. Diberikan kepada mereka tuntunan yang benar. Akan tetapi ternyata ayat tersebut sama sekali tidak membekas dalam perilaku kehidupan mereka, terutama dalam masalah akidah, masalah keimanan. Yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka tetap beriman kepada al-jibtu dan juga at-taghut. Yang harus kita pahami, apa itu makna jibt dan juga apa makna taghut. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Abbas, Abu Aliyah, demikian pula Ikrimah, Mujahid, Atha, Sa'id ibn Jubair, demikian pula Asy-Sya'bi dan juga Al-Hasan Al-Basri serta Al-Ati Al-Aufi. Mereka menjelaskan yang dimaksud dengan al-jibtu adalah as-sihru. Yang dimaksud dengan al-jibtu adalah as-sihru, yaitu sihir. Sedangkan makna taghut, saya bacakan ucapannya semua. Saya ulangi. Tentang makna at-taghut, yang pertama, sebagian para ulama mereka memahami tentang makna al-jibtu adalah sihru, adalah sihir. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, ini adalah makna yang diberikan Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Ikrimah, Mujahid, Atha, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Al-Ati Al-Aufi. Mereka menyatakan yang dimaksud dengan al-jibtu adalah as-sihru, yaitu sihir. Adapun sebagian para ulama memberikan makna tentang al-jibtu adalah asy-syaitan, dan kemudian sebagian para ulama menyebut, ini pendapat yang ketiga, al-jibtu maknanya adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Kemudian yang keempat, sebagian ulama menyebut bahwasanya makna al-jibtu adalah al-asnam, adalah berhala. Kemudian makna yang kelima, sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-jibtu adalah al-kahin, yaitu para tukang penung, para dukun. Dan kemudian sebagian para ulama, ini pendapat yang keenam, sebagian ulama menyebut yang dimaksud dengan al-jibtu
Yang dimaksud dengan al-jibtu yaitu Huyai bin Akhtab. Dan kemudian sebagian ulama menyebut di pendapat yang ketujuh, yang dimaksud dengan al-jibtu adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Saya ulangi supaya kita paham. Tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang mereka diberikan kepada mereka Alkitab, tapi mereka beriman kepada al-jibt dan mereka beriman kepada taghut. Sekarang pembahasan kita tentang makna al-jibtu. Apa itu makna al-jibtu? Ada 8 tafsir, 8 makna yang disebutkan para ulama. Al-jibtu bisa bermakna as-sihru, yaitu sihir. Al-jibtu juga bisa bermakna as-syaitan, yaitu syaitan. Dan al-jibtu juga bisa bermakna syirku, yaitu kesyirikan. Al-jibtu juga bisa bermakna al-asnam, yaitu berhala. Al-jibtu juga bisa bermakna dengan al-kahin, yaitu para dukun. Al-jibtu juga bisa bermakna dengan Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab seorang Yahudi. Dan demikian pula sebagian para ulama menyatakan al-jibtu bisa juga maknanya adalah Ka'ab ibnul Ashraf. Ini makna al-jibtu tadi. Yang kedua tentang makna taghut, Kata bahwasanya pembahasan ini marak dan ayat ini merupakan di antara ayat yang dijadikan sebagai dalil untuk mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ini di antara ayat yang dijadikan dalil untuk mengkafirkan pemerintah kita. Adapun tentang makna taghut, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 683. Ibnu Katsir menjelaskan at-taghut, kata beliau, asy-syaitanu qawiyyun jiddan فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصارها. Taghut itu kata Ibnu Katsir adalah syaitan. Taghut itu adalah syaitan qawiyyun jiddan, yang sangat kuat sekali. Taghut adalah syaitan yang sangat kuat sekali. Maka taghut ini meliputi segala macam keburukan yang terjadi di zaman jahiliyah dari kalangan para penyembah berhala dan orang-orang yang berhukum kepada kesyirikan serta memberikan pertolongan kepadanya, pendukungnya. Ini namanya apa? Taghut. Taghut itu adalah syaitan dan segala hal yang mendukung syaitan itu disebut dengan taghut. Lalu syaitan itu apa, Ustaz? Minal jinnati wan nas. Syaitan itu bisa terdiri dari jin dan juga manusia. Karena syaitan itu adalah kata sifat, aslinya enggak ada wujud seperti kata jahat. Jahat ada wujudnya, Ibu? Enggak ada. Nah, maka kejahatan sifat syaitan
ini bisa menempel kepada manusia dan juga bisa menempel kepada bangsa jin, juga bisa menempel kepada bangsa hewan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW atau para ulama, wanita itu katanya dari depan setan, dari belakang setan juga. Ini istilah para ulama. Jadi wanita itu depan setan, belakang pun setan. Apa maknanya? Mengundang kejahatan, mengundang berbagai macam malapetaka. Qabil membunuh Habil karena apa, Ibu? Kaum wanita. Pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan karena sebab kaum wanita. Makanya Nabi itu bilang bahwasanya sebesar-besarnya fitnah yang menimpa umatku, kata Rasulullah, adalah an-nisa, adalah fitnahnya kaum wanita. Kenapa? Depan setan, belakang setan. Oleh karena itu, maka wanita diwajibkan menutup diri dengan serapat mungkin, seterjaga mungkin. Kenapa? Karena dia adalah setan. Artinya bisa membuat seorang lelaki itu runtuh keimanannya. Seberapapun kuat iman seseorang tubuh laki-laki, kalau sudah digoda perempuan rontok imannya tuh. Jangankan kita, laki-laki biasa. La Nabi Yusuf hamma bihi wa hammat biha, hammat bihi wa hamma biha. Nabi Isa saja ketika digoda oleh Zulaikha, seorang nabi. Yusuf digoda oleh Zulaikha, hampir saja Nabi Yusuf tergelincir ketika itu. Tapi karena sebab pertolongan dari Allah, Nabi Yusuf pun kemudian terselamatkan dari fitnah. Nah, maka apa? Sifat setan ini bisa menempel dari bangsa manusia. Demikian pula bangsa jin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah engkau beristiadah kepada syaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Syaitan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah syaitan dari bangsa jin. Nah, demikian pula syaitan ini juga bisa menempel pada sifat kebinatangan. Contoh, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa nusalli fi mabarikil ibal ya Rasulullah, boleh enggak kami sholat di kandang onta? Nabi mengatakan, la tusallu fiha, jangan kalian sholat di kandang onta, fa innahu syaitan, karena onta itu adalah syaitan. Demikian pula Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, wa mabanu, apa sih sebetulnya bedanya antara anjing yang hitam dan yang bukan hitam? Maka Nabi mengatakan, fa innahu syaitan, bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan. Sehingga kalau misalkan ada orang sholat lewat di depannya anjing hitam, maka sholatnya batal. Nah, jadi yang namanya syaitan ini bisa menempel kepada manusia, bisa menempel kepada bangsa jin, dan juga bisa menempel kepada hewan. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, taghut itu adalah syaitan yang sangat kuat yang meliputi berbagai macam keburukan, di mana hal tersebut terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah dan penyembah berhala dan semua pendukung-pendukungnya. Nah, ini satu. Makna taghut adalah asy-syaitan. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, kita kutip penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir. Di dalam tafsir Ibnu Jarir jilid 8 halaman 417, beliau membawakan beberapa pendapat. Yang pertama pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau mentafsirkan makna taghut, beliau mengatakan asy-syaitan. Nah, sama ya, pendapatnya Umar bin Khattab sama seperti pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan taghut adalah syaitan dan para pendukungnya. Nah, selain beliau membawakan pendapat Imam Ibnu Jarir, pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Jarir juga membawakan pendapatnya Jabir bin Abdullah.
Adapun Jabir bin Abdullah ketika memberikan makna tentang tauhid adalah kuhanun tanzilu alaihimus syaitan. Yang dimaksud dengan tauhid adalah mereka kuhan, para dukun, yang syaitan itu turun kepada mereka. Syaitan turun kepada mereka, itu tauhid. Tauhid adalah para dukun yang dibantu oleh jin, dibantu oleh syaitan. Maka kalau misalkan kita mendapati para dukun itu kadang-kadang bisa melakukan apa yang nggak bisa kita lakukan, wajar. Kenapa? Syaitan kawannya. Ada dukun itu katanya nggak mempan dibacok, dukun itu katanya nggak mempan dicucuk pakai pisau. Nah, demikian pula ada di antara mereka itu yang bisa berjalan di atas api. Nah, kita lihat itu di medsos, ada anak-anak diajari bela diri, kemudian dilindas pakai mobil. Kok nggak mati ya? Iya, orang temannya setan. Setan itu ibu, kita lihat dalam kisah ketika Raja Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Maka apa? Jin itu dikumpulin oleh Nabi Sulaiman. Tanya kepada para bangsa jin, ada nggak di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepatnya? Ada yang jawab, bisa raja, begini, saya bisa memindahkan dalam sekian menit. Ada yang mengatakan saya bisa memindahkan sekian lama. Ada yang mengatakan saya bisa memindahkan sekejipan mata. Nah, lihat kekuatannya begitu dahsyat bangsa jin ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ada orang nggak mempan dibacok, nggak mempan dibakar, nah ini menunjukkan bahwasanya dia sedang bersekutu dengan bangsa jin, ibu. Jadi mereka dibantu oleh bangsa jin agar menipu manusia. Nah, ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, Mujahid. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah asyaitanu fi suratil insan yatahakamuna ilaihi. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah syaitan dalam bentuk manusia. Tauhid adalah syaitan dalam bentuk manusia. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yatahakamuna ilaih, yang mereka berhukum dengannya. Artinya bahwasanya syaitan ini, tauhid ini adalah bangsa syaitan dari kalangan bangsa manusia yang mereka membuat hukum dan hukumnya menyelisih Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tauhid namanya. Kalau begitu pemerintah kita tauhid, presiden tauhid, MPR tauhid, dan demikian pula DPR tauhid. Nah, ini ada perinciannya nanti. Siapakah orang-orang yang dikatakan sebagai tauhid yang sebenarnya dan yang tidak, mana yang termasuk, mana yang enggak. Tapi yang jelas Mujahid mengatakan yang dikatakan sebagai tauhid adalah syaitan dengan bentuk manusia yang mereka berhukum dengan hukum syaitan. Dan kemudian yang keempat, Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan at-tauhid kullu ma yu'badu min dunillah, segala segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itulah dia tauhid. Ya, kalau begitu apa? Yang dikatakan tauhid itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu patung, baik itu kuburan, baik itu gambar, pokoknya segala sesembahan selain Allah itu disebut dengan tauhid. Kalau dia ridho, kalau nggak ridho nggak tauhid namanya. Kemudian yang kelima, sebagian ulama mengatakan tauhid itu adalah as-sahir, penyihir, para penyihir. Nah, ini makna yang diberikan oleh Imam Abul Aliyah. Nah, kemudian Ibnu Jarir menyimpulkan dalam kitab tafsirnya jilid 5 halaman 215, at-tauhid kata Ibnu Jarir annahu kullu dhi tughyanin
'ala Allahi fa'ubida min dunihi imma biqahrin minhu amman 'abidahu wa imma bi ta'ati man ubida lahu. Nah, Ibnu Jarir kemudian menyimpulkan yang dimaksud dengan tauhid segala sesuatu yang melampaui batas, segala sesuatu perbuatan yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia disembah. Boleh jadi menyembahnya karena sebab memaksa terhadap orang menyembah dia, memaksakan diri untuk disembah terhadap orang yang mau menyembahnya, dan boleh jadi karena sebab ditaati dari orang-orang yang beribadah kepadanya tadi. Nah, ini kesimpulan oleh Imam Mujarir yang dimaksud tauhid adalah segala sesembahan selain Allah yang mereka ridho untuk disembah, dan ini termasuk perbuatan melampaui batas. Kita ulang, yang dimaksud dengan tauhid pertama adalah syaitan. Ini tafsir dari Umar bin Khattab. Yang kedua, tauhid itu adalah dukun yang bersekutu dengan syaitan. Ini tafsirnya Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan tauhid itu adalah syaitan tapi wujudnya manusia. Nah, ini tafsir dari Mujahid. Yang keempat, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dikatakan tauhid semua sesembahan selain Allah. Ini pendapat Imam Malik. Dan yang terakhir, Abul Aliyah mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah az-sahir, tauhid itu adalah tukang sihir. Jadi kalau begitu antara al-jibtu dengan at-tauhid hampir sama. Bedanya di mana? Kalau al-jibtu itu adalah pelaku kesyirikan, kalau at-tauhid selain pelaku kesyirikan mereka disembah. Kalau begitu al-jibtu dengan at-tauhid mana yang lebih parah, Ibu? Yang lebih parah al-jibtu atau at-tauhid? Tauhid lebih parah daripada al-jibtu. Kenapa? Kalau al-jibtu nggak sampai disembah, tapi kalau at-tauhid mereka disembah dan mereka ridho. Ini makna dari at-tauhid dan al-jibtu tadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Rasulullah, dan pertanyaan ini dalam rangka untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita tuh begini, Muhammad, apakah kau lihat itu? Apakah kau nggak lihat itu? Orang-orang udah dikasih Al-Quran, udah dikasih wahyu Allah, turunkan kepada mereka ayat, tapi apa? Tetap aja mereka itu ibadahnya kepada para tukang pelaku syirik, dan demikian pula kepada tauhid, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Nah, berkaitan dengan apa yang kita bahas dalam bab judulnya, judul babnya apa? Ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mereka akan menyembah berhala. Nah, berarti makna al-jibtu, mana at-tauhid di sini yang dimaksud adalah al-authan, berhala. Maka dikatakan tadi apa? Di antara salah satu makna al-jibtu atau makna at-tauhid adalah al-authan, al-asnam, berhala. Nah, ini ayat turun untuk siapa? Apakah untuk orang-orang jahiliyah? Apakah untuk orang-orang kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa? Tidak. Ayat ini turun adalah kritikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat Nabi nanti ada yang menyembah kepada al-jibtu dan ada yang menyembah kepada at-tauhid. Jadi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rupanya terjadi di antara kaum muslimin.
ada di antara kaum muslimin yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembah kepada dukun dan mereka menyembah kepada berhala-berhala, apapun jenis bentuknya tersebut. Ya, ibu sendiri bisa lakukan dan kita bisa buktikan. Bahkan kadang mungkin ini menimpa daripada keluarga kita sendiri, bahkan kadang bahwasanya menimpa kepada kerabat-kerabat kita sendiri, atau bahkan menimpa orang tua kita sendiri, adik dan kakak kita sendiri. Ada kadang-kadang mereka apa? Lebih percaya kepada dukun dibandingkan percaya kepada dokter. Kadang-kadang. Nah, saya punya saudara saya. Nah, saya punya saudara dan punya praktek paranormal. Saya lihat bahwasanya rumahnya itu lebih ramai dibanding rumah sakit. Bayangkan ibu, seseorang buka praktek paranormal, nah tapi apa? Rumahnya lebih ramai dibandingkan rumah praktek dokter. Kalau praktek dokter paling 1-2 orang. Lah ini yang datang puluhan orang sampai ngantri ke belakang sana tuh. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat ini turun bukan untuk orang-orang zaman dahulu, itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi di kalangan kaum muslimin di saat sekarang ini, ada di antara mereka yang menyembah para dukun, menyembah kepada tauhid atau Tuhan tadi. Nah, sehingga bahwasanya perilaku seperti ini menjalar dalam kehidupan manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan mereka. Orang dagang pengen laris, kemana larinya? Ya tentu mereka datang kepada orang-orang tua. Mbak, ini saya mau usaha, tolonglah jalur penglaris. Ya enggak? Penglaris. Lah dagangan itu laris enggak? Itu kan Allah yang menentukan sebetulnya. Kalau kita mau sadar tapi dagangan itu laris atau enggak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya sudah ada dagangan itu pengen laris, Rasulullah SAW sudah memberikan apa? Memberikan solusi praktek kepada kita. Gitu. Contoh, Nabi kalau dagang itu untungnya nggak banyak-banyak, dikit-dikit. Ya, Nabi SAW itu ketika datang apa? Ketika dagang, untungnya nggak banyak-banyak, sedikit. Tapi dagangannya laris. Akhirnya apa? Dagangannya senantiasa habis. Banyak orang yang berminat untuk membeli kepada beliau. Nah ini kan jarang kita praktekkan. Kadang-kadang yang pedagang orang kita nih di Cina, orang Cina jual beras misalkan sekilo 10.000 lah, di orang kita 1 kilo 13.000. Jual gula orang Cina bisa 12.000 misalkan 13.000 lah, orang kita 16.000 1 kilo. Lah gimana kita tetangga-tetangga mau beli sama kita kalau kita dagangnya begitu mahal? Iya Ustaz, kalau misalkan kita nggak begitu untungnya kan nanti kita nggak cepat dapat duit. Yang beli satu-satu, nah cuma dapat untung 500.000 perak, mana lah temakan Ustaz. Nah biasanya kan alasan kita begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu dari sisi lain, orang mikir lah tiap hari saya beli di situ. Nah 1.000 perak, 2.000 perak, 10 kali saya beli di situ udah 20.000, saya kehilangan duit. Bagus saya ke pajak, bagus saya beli sama orang Cina. Iya enggak? Kan kita mikirnya jadinya begitu. Nah kalau dagangannya mau laris, contohlah Rasulullah SAW begitu. Bukan mengambil untung yang sebanyak-banyaknya, tapi apa? Tapi ketika kita berdagang harus punya daya tarik, walaupun untung sedikit, tapi kemudian yang beli ramai kan jadinya sama juga. Kita dapat untung misalkan 1 kilo itu bisa 5.000, tapi satu hari cuma 2 orang yang beli, dapat untung berapa? Cuman 10.000. Tapi kalau misalkan kita dapat untung 1 kilo 1.000, yang datang beli berapa orang? 50 orang, kan dapat untung 50.000 jadinya. Nah inilah dia sistem dagang yang tidak dimiliki kaum muslimin. Orang kafir mencontoh dagang Rasulullah, nggak ngambil untung banyak-banyak. Orang kita malah mengambil untung terlalu banyak sehingga tidak mengikuti cara dagangnya Rasulullah SAW.
Nah kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita pula yang disalahin sebagai tetangga-tetangganya. Nek kawan dewe dagang pun tukune rono karo Cina. Ya, karena dia tidak apa? Karena dia tidak introspeksi diri. Lah lihat hargamu dengan harga sana berapa? Jauh apa enggak? Begitu. Nah, Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia sebetulnya. Banyak sekali permasalahan yang datang kepada kaum muslimin sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyelisih syar'i dengan mendatangi dukun minta penglaris, padahal Rasulullah sudah memberikan solusi kepada kita semua. Nah, sudah diberikan contoh oleh Rasulullah, demikian pula dalam Al-Quran sudah berikan bimbingan bagaimana jual beli yang benar. Tapi ditinggalkan tuntunan Al-Quran, ditinggalkan tuntunan dari Rasulullah, malah kemudian larinya kepada hal-hal yang melanggar syar'i. Demikian pula orang sakit datangnya bukan ke dokter, usaha jalan yang benar. Dikit-dikit disuwuk, demam dikit disuwuk, tahu disuwuk kan? Itu kan biasanya kita begitu. Alhamdulillah sekarang kita sudah ngerti sunnah, ngerti akidah yang benar. Coba kita perhatikan bapak-bapak kita dulu, mama-mama kita dulu, sebentar-bentar kita dibawakan ke orang tua tuh. Sebentar-bentar kita dibawakan ke orang tua. Kadang-kadang anak tuh sampai bingung, namanya banyak. Ganti dukun, ganti nama, ganti dukun, ganti nama, ganti dukun, ganti nama. Ya enggak? Anak ini pun bingung, sopo lah jeneng sing sebenarnya ini. Ya kan Bu ya? Dulu gitu kan, banyak sekali dulu orang-orang tua kita yang nggak paham akidah yang benar. Nah, meriang dibawa ke dukun, main seret dibawa ke dukun, pilek dibawa ke dukun, satu dukun ganti nama, satu dukun ganti nama, namanya entah siapa-siapa saja. Ada pula yang bilang, oh iki anak iki kebun jeneng iki, jenengnya harus dirubah. Padahal apa? Kita memberi nama kepada dia itu lek-lekan pitung bengi, belum lagi ngundang tetangga-tetangga nyembelih ayam sepirang kilo rupine. Nah, ibu yang semoga dirahmati Allah, jadi kita dapatkan dalam kondisi kehidupan fakta di masyarakat bahwasanya ayat ini memang benar-benar ternyata ada dan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah kau nggak lihat itu orang sudah diberi Al-Quran tapi apa tetap aja beriman kepada dukun, kepada sihir, kepada tauhid, kepada syaitan. Padahal apa? Al-Quran sudah turun, hadis Nabi sudah ada, tinggal baca saja, tapi ditinggalin. Karena apa? Karena lebih milih kepada dukun, lebih milih kepada tauhid, dan kemudian itu berhala-berhala tadi itu. Nah, ini yang semoga dirahmati Allah. Ini terjadi di mana ini? Ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu lebih percaya kepada ucapan dukun daripada kepada ucapan ustadznya. Orang lebih percaya kepada ucapan dukun dibanding Al-Qur'annya. Orang lebih percaya kepada ucapan dukun dibanding dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya para penyembah berhala benar-benar ada di antara kaum muslimin seperti yang saya sebutkan tadi. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Maukah aku berikan kabar kepada kalian dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu? Itu orang yang fasik yang dimaksudnya, ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan kefasikan. Mazubatan indallah, ini sebagai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada suatu perbuatan, suatu kondisi di mana kefasikan itu jelek, tapi ada lebih yang jelek dari itu lagi. Nah, ditimpakan keburukan kepada mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah menyebutkan
man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah benci kepada mereka. Dan kemudian Allah saking murkanya kepada mereka, bencinya, marahnya kepada mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah kemudian merubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi, wa abadat taghut, dan mereka adalah para penyembah berhala. Nabi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan bentuk pertanyaan. Mau enggak kalian aku ceritakan kepada kalian kondisi orang-orang yang lebih buruk dibandingkan pelaku kefasikan? Allah timpakan kepada mereka hukuman sebagai apa ini? Sebagai bentuk realitas kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada mereka. Saking besarnya dosa mereka, maka Allah Ta'ala merubah mereka menjadi kera dan babi. Siapa mereka itu? Abadat taghut, para penyembah taghut tadi. Ibu yang semoga dirahmati Allah, ketika kita membaca ini maka kita terkenang dengan kisah kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu orang Yahudi yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera. Akibat apa Ibu? Akibat mereka tidak mengindahkan larangan Allah. Diperintahkan, dilarang oleh Allah untuk memasang jaring pada hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu itu hari besar. Hari Sabtu itu adalah hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan beraktivitas, kata Allah. Maka apa dilarang ketika itu? Bani Israel memasang perangkap ikan di hari Sabtu. Akhirnya mereka orang Yahudi ngakal-ngakalin, ini gimana caranya ya supaya hari Sabtu dapat ikan. Maka pada hari Jumatnya masang buku lah ini pada hari Jumat, nanti hari Minggu bisa kita lihat, bisa kita angkat dapat hasil. Ada yang pasang jaring, pasang jaring pada hari Jumat, nanti hari Minggu kita angkat. Macam-macam. Padahal telah dilarang oleh Allah hari Sabtu untuk mencari ikan. Tapi mereka apa? Karena sebab mereka keras kepala, keras hati, akhirnya apa? Mereka melakukan tipu daya kepada Allah dengan memasang perangkap ikan pada hari Jumat, diambilnya nanti di hari Ahadnya tersebut. Allah murka kepada mereka. Dengan kemurkaan tersebut, Allah kemudian berubah mereka menjadi kera-kera dan babi, dan mereka hidup hanya beberapa hari. Setelah itu maka mereka binasa semuanya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan azab yang diberikan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang senantiasa melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan tipu daya. Ini kalau diistilahkan dengan istilah makar, ya, makar itu namanya tipu daya. Nah, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa sifat orang Yahudi. Yang pertama, sifat orang Yahudi itu adalah dilaknat. Mereka adalah orang-orang yang terlaknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sifat keras kepala dan penentangan kepada mereka. Coba Nabi Musa selama mendakwahi Bani Israel kurang apa coba? Kalau kita baca surah Al-Baqarah itu hampir juz 1 cerita tentang Nabi Musa ketika mendakwahi orang Bani Israel. Enggak kurang-kurang tuh Nabi Musa. Mukjizat semuanya sudah diberitahukan, sudah dinyatakan secara nyata di hadapan Bani Israel. Ketika Bani Israel terdampar, nggak ada makan, nggak ada minuman, tiba-tiba apa? Memancar air dari apa? Dari batu yang ditukulkan oleh tongkat Nabi Musa. Fajarat isnata asyrata aina. Maka ketika Nabi Musa memukulkan tongkat, terpancarlah 12 mata air, bisa minum mereka.
Mereka nggak dapat makanan, langsung diturunkan manna wa salwa, makanan dari surga, minuman dari surga diberikan kepada mereka. Tapi apa kata mereka? Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Wahai Musa, kalau makanannya ini saja, ini saja, gimanalah kami ini, manalah kami ini sanggup jalani hidup kayak begini. Nah, kayak santri-santri zaman sekarang ini Bu, tiap hari kampung katanya, tiap hari saya mall, tiap hari saya ini, bosan kata mereka. Ini apa ini? Sifatnya umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sudah dikasih makanan surga, minuman surga. Apa katanya? La, kami tidak akan sabar menghadapi kehidupan seperti ini. Mana bawang merahnya, mana bawang bombaynya, mana bawang itunya dan lain sebagainya. Nah, ini sifat diantara sifat Nabi umat Nabi Musa alaihissalam Bani Israel, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, bahwasanya Bani Israel ini adalah umat yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah yang setiap kita hari wajib membacanya. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan janganlah kami dan kami tidak jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Al-Yahud. Jadi setiap hari Bu, kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada kalimat ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau benci, supaya kita ingat terus tentang ini umat Nabi Musa yang mereka adalah umat yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan diikuti jalannya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman Allah, hukuman Allah yang diberikan kepada Bani Israel, di mana Bani Israel ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirubah wujud-wujud mereka. Walaupun ada khilaf ulama ya, ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dirubah di sini adalah sifatnya, dan sebagian ulama mengatakan yang dirubah memang wujudnya dirubah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Yang dirubah adalah wujud mereka. Benar-benar mereka dirubah menjadi babi dan juga kera, dan hidup selama beberapa hari, kemudian mereka binasa semuanya. Nah, kenapa Allah Ta'ala di situ? Kenapa Allah merubah mereka menjadi wujud kera? Karena begitulah sifat Yahudi itu, ibu serakah Yahudi itu. Makanya kita lihat sampai zaman sekarang Palestina itu nggak pernah aman, ya kan? Perang terus itu sama Israel. Israel itu berusaha untuk menguasai Syam, karena mereka tahu dalam hadis Nabi dinyatakan, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam sudah rusak, enggak ada kebaikan kalian lagi. Kalau tanah Palestina, tanah Syam sudah dikuasai Israel, hancurlah kaum muslimin. Dan ini diantara salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan di akhir zaman, semua penduduk dunia ini akan pindah ke Syam, perang melawan orang-orang kafir ketika itu. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh serakahnya Bani Israel itu. Sedikit demi sedikit dicaplok negeri Palestina untuk dikuasai oleh mereka. Serakah. Maka apa? Karena sebab itu mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kera. Kenapa? Kera itu sifatnya seperti itu, rakus. Lempar satu pisang, tangkap pakai tangan kanan. Lempar pisang satu lagi, tangkap pakai tangan kiri. Lempar satu lagi, tangkap pakai kaki kanan. Lempar pisang satu lagi, tangkap pakai kaki kiri. Lempar lagi, tangkap pakai mulutnya. Lempar lagi. Nah, dipeluk. Nah, begitulah sifat daripada sifat kera. Maka kita tidak boleh dalam kondisi kehidupan kita mencontoh tata cara kehidupan orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini. Pengennya kenyang sendiri, pengennya kaya sendiri, pengennya punya harta sendiri, pengennya jaya sendiri. Nah, ini bukan sifat kaum muslimin. Ini sifat diantara sifat-sifat orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu apa?
serakah. Jadi kita tidak boleh mencontoh sifat-sifat mereka ini. Baik. Nah, kemudian dinyatakan di dalam ayat tadi, di antara sifat orang-orang Yahudi, wa abadat taghut, mereka itu senantiasa menyembah kepada taghut. Dari mana kita tahu mereka menyembah taghut, menyembah berhala? Walaupun Yahudi ini pengikut Nabi Musa di zaman dulu, tapi ketika Musa hidup pun mereka itu sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Tuh, seperti disebutkan dalam ayat, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Musa, bikinkan kami Tuhan sebagaimana itu orang punya Tuhan. Lah ini Nabi Musa masih hidup, umatnya minta berhala loh. Nabi Musa masih hidup, umatnya minta dibikinin Tuhan, dibikinin berhala. Bayangkan itu, nabinya masih hidup sudah minta diberi apa? Dibikinkan Tuhan, dibikinkan berhala. Nah, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, beliau mengatakan, Ja'a Huyai ibn Akhtab wa Ka'b bin Ashraf ila ahli Makkah. Nah, kata Ikrimah, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, ini nama tadi sudah disebutkan ya. Tafsir di antara para ulama, Taghut itu siapa? Taghut itu adalah Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf. Nah, kenapa Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf ini disebut sebagai Taghut? Kenapa? Nah, ini diceritakan di sini oleh Ikrimah. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf ini datang ke penduduk kota Mekah. Faqalu lahum, maka orang-orang ahli Mekah, penduduk Mekah berkata kepada mereka, kepada siapa? Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, antum ahlul kitab wa ahlul ilmi, fa'akhbiruna anna wa an Muhammadin. Penduduk negeri Mekah, orang Quraisy itu bilang kepada mereka, kalian itu adalah ahlul kitab, orang yang diberikan kitab kepada mereka, dan kalian itu adalah orang yang berilmu. Jadi orang Yahudi itu memang berilmu, Bani Israel itu memang berilmu, kita yakini, cerdas-cerdas, pintar-pintar orangnya. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, wa qad karramna Bani Israel, kami telah memuliakan Bani Israel. Memang Bani Israel itu pintar-pintar. Maka apa? Wa qad karramna Bani Israel, kata Allah, kami telah memuliakan Bani Israel. Maka orang Quraisy pun mengakui Bani Israel ini orang pintar-pintar. Maka dikatakan, antum ahlul kitab wa ahlul ilmi, kalian tuh ahlul kitab, kalian juga orang yang berilmu. Maka terangkan kepada kami tentang kami dan Muhammad. Artinya apa? Kalau bahasa kita kan begini, wahai saudara-saudaraku orang Yahudi, itu di dalam kitab kalian kan diterangkan di situ tentang bangsa Arab dan juga diterangkan tentang Muhammad. Nah, kira-kira mana sih yang lebih baik, orang-orang kami ini atau Muhammad yang lebih baik? Nah, karena kalau dalam kitab mereka diterangkan siapa yang baik itu? Nabi Muhammad yang baik, bukan bangsa Arab, bukan Quraisy. Nah, maka ditanyakan kepada mereka, siapa yang lebih baik itu, Muhammad atau kami? Faqalu, maka kedua orang ini, yaitu Huyai bin Akhtab dan Ka'ab ibn Ashraf, ini ulamanya Yahudi Bani Israel, mereka jawab, antum ma antum wa ma Muhammadun. Mereka menjawab, apa artinya Muhammad dibanding kalian? Kalau bahasa kita jelas kalian yang lebih bagus, ya. Padahal mereka tahu yang lebih bagus adalah Muhammad SAW. Tapi dikatakan oleh dua orang Yahudi tadi, kalian lebih baik dibandingkan dengan Muhammad. Faqalu, mereka menyatakan, nahnu nasilul arham, kata orang Quraisy, kami ini orang yang suka menghubung silaturahmi. Beda sama Muhammad itu. Muhammad itu tukang memutuskan silaturahmi, samanya tuh kayak zaman sekarang, ya enggak? Kami orang yang mengajarkan persatuan kesatuan, itu orang Salafi Wahabi pemecah belah, ya kan? Nah, sama. Dan wa nanharul qauma, kami ini adalah orang-orang yang suka menyembelih. Itu apa? Mengundang orang untuk makan. Nah, sama juga tuduhannya sekarang. Pun kalau misalkan kita kajian Salafi, air aja nggak keluar loh. Ya kan? Kalau kita ikut kajian Salafi, garing tenggorokannya.
Apa gelas enggak ini? Nah, tapi kalau kita yang ngaji, Masya Allah, enek bubur kacang hijau nih, enek ingkungnya, ya enggak Bu? Nah, biasanya tuduhannya kayak begitu. Kita ngaji sama orang salafi, kelaparan kita, kehausan kita. Tapi kalau kita yang ngaji, Masya Allah, hidangannya macam-macam. Ya, orang ngaji cuma mau cari kenyang perut. Kalau kita kan ngaji mau cari apa? Ilmu. Mereka ngaji cari apa? Kenyang perutnya. Nah, wa naskil ma'al laban, kami juga apa? Orang yang suka untuk memerah susu, ya, untuk dibagi-bagikan. Wa nanfukul unah, demikian pula kami adalah orang-orang yang suka membantu orang yang kekurangan. Wa naskil hajid, kami juga mengalirkan air untuk kebutuhan orang yang haji. Wa Muhammad sunbur, sedangkan Muhammad itu apa? Muhammad itu pecundang. Muhammad itu pecundang, kata mereka. Qata'a arhamana, dia telah memutuskan tali-tali silaturahmi kami. Wattaba'u surrakul hajij min Ghiffar, dan kemudian pengikutnya siapa? Pengikutnya adalah para perampok dari Bani Ghiffar. Kebetulan ketika itu ada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, dulunya apa? Perampok. Maka mereka orang-orang bilang, tuh pengikut Muhammad itu siapa? Lihat tuh pengikutnya. Pengikutnya adalah Bani Ghiffar, kaum pemberontak samanya itu sekarang ini. Tuh, lihat tuh pengikutnya Salafi siapa tuh? Pengikutnya Salafi itu yang bengis-bengis, sadis-sadis, serem-serem, jenggotnya panjang-panjang, kata mereka. Ya kan? Fanahnu khairul amhuwa, mana yang lebih bagus, lebih baik? Kami orang Quraisy atau dia Muhammad itu? Faqalu, maka kedua orang itu menjawab, antum khairun wa ahda sabila, kalian wahai orang Quraisy lebih baik dari Muhammad dan juga lebih mendapatkan petunjuk. Maka turunlah ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad itu bahwasanya orang-orang sudah diturunkan kepada mereka kitab, yu'minuna bil jibti wa taghut, tapi mereka beriman kepada al-jibtu dan at-taghut, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ya ahda minal ladzina amanu sabila, dan kemudian mereka berkata bahwasanya orang-orang kafir ini lebih mendapat petunjuk dibandingkan orang-orang yang mendapatkan jalan keselamatan. Yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi di dalam ayat tadi disebutkan tentang kondisi orang Yahudi, sudah tahu kebenaran, sudah tahu mana yang hak, akan tetapi mereka ingkari, mereka tentang. Nah, karena sebab itulah Allah Ta'ala begitu murka kepada mereka. Kenapa? Mereka menyembah tauhid, mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada manusia. Kenapa dikatakan mereka menyembah kepada manusia? Karena sesungguhnya mereka malu dan mereka takut mengatakan kebenaran ketika kebenaran itu akan ditentang oleh manusia. Silahkan ibu menilai sendiri siapa kelompok-kelompok seperti ini. Karena takut ditentang manusia, karena takut mengungkapkan kebenaran, dicela, dibenci manusia, dimusuhi manusia, mereka pun diam dan bungkam dari kebenaran tersebut. Nah, pada hakikatnya mereka itulah para penyembah berhala. Biar semua dirahmati Allah, ini baru 2 dalil yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Nah, saya harap ibu benar-benar memahami tadi makna surah An-Nisa ayat 51, apa itu al-jibtu, apa itu at-taghutu, dan bagaimanakah yang dikatakan menyembah kepada taghut tadi. Menyembah kepada taghut sama artinya menyembah kepada berhala, dan bentuk berhalanya pun beda-beda. Karena berhalanya ada manusia, kadang-kala berhalanya berbentuk jimat-jimat, kadang-kadang berhalanya berbentuk duit, kadang-kadang berhalanya berbentuk kekuasaan jabatan, kadang-kadang berhalanya berbentuk jin, orang mati, dan lain sebagainya. Yang intinya sama, semuanya adalah penyembah berhala. Karena berhala sifatnya umum, bisa jadi jin, manusia, dan lain sebagainya. Akan kita bahas insyaallah beberapa dalil yang lain yang menjadi pengetahuan bagi kita. Ternyata penyembahan kepada berhala ini terjadi di masa kita ini, masa terdahulu, apalagi masa yang akan datang. Ya, sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan.
Ada ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang bekerja atau di dalam perjalanan, bolehkah bertasbih atau beristighfar hanya di dalam hati? Jangankan di dalam hati, dengan lidah, dengan lisan juga enggak mengapa. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udhkur rabbaka katsira." Hendaklah kau berzikir kepada Tuhanmu katsira, banyak. Kapan saja Ibu? Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ketika menceritakan tentang kondisi hamba-hamba yang mukmin, hamba yang saleh, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sifat mereka adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, pokoknya dalam setiap keadaan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang enggak boleh bertasbih, beristighfar, berzikir dengan lisan tuh hanya di WC. Selain daripada itu, sunnahnya berzikir dengan lisan, gitu ya, tapi jangan kuat-kuat. Yang mentang-mentang disunahkan zikir dengan lisan, pulang dari kajian ke rumah la ilaha illallah. Nah, ini enggak boleh. Ya, kita berzikir tadarruan wa khufyatan, dengan tadarruk, rendah diri dan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, itu maksudnya. Jadi kita berzikir pelan-pelan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya zikir dengan lisan dan dengan hati. Yang enggak boleh dengan lisan cuman di kamar mandi atau di WC. Itu pun juga diperintahkan untuk berzikir tapi dengan hatinya. Itu. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kaum Yahudi berhasil merebut Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, apakah kaum muslimin akan hancur? Kita tahu bahwasanya di antara negeri Syam, negeri yang didapat tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah negeri Arab, Makkah, Madinah, dan kemudian negeri Syam. Negeri Syam itu adalah Yordania, Palestina, Syria. Itu negeri Syam zaman dahulu. Dia disebut Syam, itu negeri sebelah kiri dari negeri Saudi. Itu namanya Syam. Syam itu sebelah kiri. Nah, kemudian negeri yang juga mendapat tazkiyah dari Allah dan Rasulnya adalah negeri Yaman. Nah, kemudian di atas juga adalah negeri Mesir dan beberapa negeri yang lainnya. Nah, dalam hadis dikatakan, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Apabila telah rusak penduduk negeri Syam, maka tidak ada lagi kebaikan kalian. Nah, yang dimaksud dengan hadis tersebut, ketika nanti negeri Syam sudah hancur lebur, itu pertanda bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Dan kapan negeri Syam ini akan hancur? Nah, setelah nanti turunnya Imam Mahdi pada akhir kehidupan manusia. Jadi sampai ketika itu nggak ada lagi orang yang bertauhid dan tidak lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Dan demikian pula bahwasanya Ka'bah ketika itu akan dihancurkan. Ka'bahnya akan dihancurkan. Ya, fala khairu fikum, enggak ada kebaikan bagi kalian lagi. Nah, negeri Syam ini di antara negeri yang dapat tazkiyah, rekomendasi kebaikannya. Karena bahwasanya negeri Syam ini pernah menjadi pusat pemerintahan di zaman khalifah dulu, dan kemudian banyak yang munculnya para ulama yang hidup di Andalusia, di Damaskus, ya, di Damaskus, Syria. Dan Khalid bin Walid adalah salah seorang sahabat Nabi yang mukim di sana, dan anak keturunannya juga berada di sana, ya, di Syria, yaitu di Damaskus. Nah, jadi kaum muslimin hancur ketika Palestina ini sudah dikuasai oleh orang kafir ketika itu. Ini ketika akan menjelang hari kiamat nanti. Ketika akan menjelang hari kiamat nanti.
Akan tetapi sebelum terjadinya hari kiamat, nah, negeri Palestina akan menjadi negeri Muslim. Bahkan ketika itu turunnya Nabi Isa ya, turunnya Nabi Isa di Menara Putih di kota Syria dan sana, itu termasuk bagian daripada negeri Syam. Jadi bukan hanya Palestina ya, Syria itu adalah negeri Syam juga. Turunnya Nabi Isa di sana, dan kemudian nanti pusat pemerintahan juga ada di sana. Nah, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal ketika itu. Hiduplah kemudian beberapa tahun kemudian, nah, kaum muslimin mereka hidup sejahtera dan seluruh dunia tersebar keadilan. Nah, kemudian kembali lagi nanti hancur negeri-negeri itu. Nah, ketika hancur negeri-negeri itu, maka tidak ada lagi kebaikan. Tapi ini masih jauh ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang belum, insyaallah. Ini nanti di akhir zaman gitu. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika Yahudi berhasil merebut Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, apakah kaum muslimin akan hancur? Ya, sama tadi. Kemudian keutamaan baca doa kafaratul majlis, mohon penjelasan. Syukran. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terjadi khilaf di antara para ulama, tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa doa itu kafaratul majlis adalah hadis yang dhaif, dan yang mendhaifkan adalah Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang mendhaifkan hadis kafaratul majlis adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika itu Imam Muslim dan beberapa sahabatnya sedang kumpul-kumpul. Imam Muslim kemudian mengatakan, Masya Allah, ada hadis yang sangat bagus sekali. Yang dimaksud adalah hadis kafaratul majlis. Maka Imam Bukhari bilang ketika itu, bagus memang hadis itu. Walakin fihi ilal, tapi di dalam hadis tersebut ada cacatnya, ada kelemahannya. Nah, ketika itu Imam Muslim terperanjat. Imam Muslim heran, loh kok bisa hadis itu dhaif? Hadis ini sudah tersebar di seluruh dunia, dipakai para ulama, kok bisa dhaif? Maka kemudian Imam Bukhari membacakan beberapa sanad, dan Imam Bukhari kemudian menyatakan yang paling tepat sanad hadis ini berasal dari Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun seorang tabi'in. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Mana mungkin, kata Imam Bukhari. Maka hadis ini apa? Hadis mu'dal, di antara hadis yang dhaif. Paham ya? Jadi hadis ini dhaif. Yang mendhaifkan siapa? Ustaz Sulaiman? Bukan. Yang mendhaifkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Loh, tapi kok sekarang dipakai para ustaz? Ya, karena kebanyakan orang zaman sekarang, nah, mereka hanya mencukupkan dalam beragama dengan pendapat fulan dan fulan. Syekh Al-Albani mensahihkan, ya udah kita sahihkan aja. Nggak perlu kita cari-cari lagi, nggak perlu kita teliti-teliti lagi. Nah, ini kondisi hidup di zaman kita ini. Tapi kita tidak beragama bukan seperti itu. Selama kita punya ilmu untuk menggali tentang suatu hukum, suatu hadis, maka kita pun harus berusaha untuk mempelajarinya. Nah, yang kami dapati seperti itu. Jadi hadis kafaratul majlis ini dhaif, yang mendhaifkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita salam hanya sebelah kanan sedangkan sebelah kiri tidak? Sah atau tidak? Allah Ta'ala alam bisawab. Yang saya tahu dari kitab-kitab para ulama dalam berbagai macam kitab fikih, nah, yang wajib hanya ke sebelah kanan. Karena Nabi SAW pernah ketika mengucapkan salam cuman mengucapkan ke sebelah kanan, sehingga kami melihat bayda khaddahu, sehingga kami bisa melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memang pernah ketika beliau salam hanya ke sebelah kanan saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya satu salam saja sudah bisa, ya. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dikatakan anak yatim adalah ketika ayahnya sudah meninggal, dan apabila ibunya menikah kembali, apakah masih dikatakan anak yatim? Masih, selama bahwasanya dia itu belum baligh. Selama dia belum baligh. Kalau sudah baligh, maka tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Kalau orang sudah baligh disebut anak yatim, enak kali lah. Saya pun masih yatim ini.
Tapi nggak begitu. Yatim itu ketika masih belum balik, walaupun ibunya sudah menikah lagi, nah maka dia tetap dikatakan yatim selama belum balik. Cuman sebagian pendapat para ulama, mereka menyatakan kalau ibunya sudah menikah lagi, maka hak asuh jatuh kepada keluarga yang lain, bukan kepada ibunya tadi. Ini sebagian pendapat seperti itu. Kenapa? Nah, karena bahwasanya kehidupan yang baru dengan suami yang baru ini salah satu hikmahnya kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak membawa kebaikan untuk anaknya. Jadi yang namanya bapak tiri, mama tiri itu memang nggak bisa dipaksa untuk memperlakukan seperti anak kandung sendiri. Ini barangkali ada yang punya suami sambung nih. Nah, saya kasih pengertian ya, bahwasanya jangan dipaksa bahwasanya bapak sambung itu harus mencintai sebagaimana dia mencintai anaknya sendiri. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, kan tidak ada jalinan darah, ya kan? Kalau bukan anak kandung kan bukan tidak ada aliran darah di situ, tidak ada apa namanya hubungan darah. Karena tidak ada hubungan darah, ya tentu secara kejiwaan nggak sama begitu. Nah, jadi kalau misalkan ibu punya suami, kemudian punya anak ibu sendiri, nah jangan dipaksakan suami ibu yang baru itu mencintai, menyayangi sebagaimana anak kandungnya. Ini nggak akan bisa. Dan demikian pula ibu tiri itu tidak akan mungkin bisa mencintai anaknya sebagaimana mencintai anak kandungnya sendiri. Kenapa? Masalah batin, masalah hati. Masalah hati ini berkaitan dengan hubungan darah. Kalau nggak hubungan darah, nggak ada hubungan darah, tidak akan mungkin mereka bisa seperti anak-anak mereka sendiri atau ibu-ibu mereka sendiri. Ini harus dipahami nih. Harus difahami. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salahnya kita menyukai orang? Contohnya laki-laki suka terhadap wanita, akan tetapi sukanya biasa saja. Apakah itu salah? Tidak apa-apa. Menyukai orang itu fitrah, boleh. Menyukai orang itu fitrah, sifat fitrah manusia. Menyukai laki-laki. Yang nggak boleh perempuan cinta sama perempuan. Nah, ini baru. Ini menjadi fitrah ini. Jadi boleh laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, dan ini fitrah. Ini fitrah manusia. Yang tidak boleh adalah ketika hubungan atau perasaan cinta ini diwujudkan dengan sesuatu yang menyelisih syar'i atau membawa kepada hal-hal yang menyelisih syar'i. Akhirnya nggak boleh. Saya ulangi. Mencintai orang, apalagi cintanya karena Allah, karena misalkan ada orang soleh, kita cinta suka kepada dia, ya memang harus wajib. Yang tidak boleh ketika mewujudkan rasa cinta itu dengan hal yang melanggar syar'i atau membawa kerusakan secara syar'i. Contoh, karena kita suka kepada fulan, rajin ibadah, pintar pula, kemudian kita pun mulai kirim salam pertama, kedua kali ngirim hadiah, ketiga kali ngajak kenalan, keempat kali ngajak ketemuan, kelima kali ngajak khalwat, sunyi-sunyi. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau cinta atau menyukai seseorang, nah tanpa ada perwujudan dari hal yang menyelisih syar'i, maka tidak apa-apa. Itu boleh. Itu fitrah manusia. Ya, ini yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan pelet, santet dan lain yang disebabkan oleh orang yang benci banyak-banyak membaca Al-Quran dan demikian pula belajar tauhid dan dimantapkan tauhidnya? Tidak ada yang paling bisa mengusir setan dari diri seseorang kecuali dengan bertauhid. Kalau sudah bertauhid pasti setannya akan lari. Jangan khawatir. Kemudian apa hukumnya memakai cadar? Jika memakainya pasang lepas bagaimana itu, Ustaz? Nah, apa hukum memakai cadar? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau saya yang ditanya, Ustaz berpendapat mana? Ya jelas saya berpendapat wajib. Kalau saya condong kepada pendapat wajib. Artinya apa? Artinya karena memang dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penekanannya begitu jelas. Agar apa? Agar tidak mengumbar fitnah. Salah satu contoh misalkan diterangkan dalam Al-Quran, hai Nabi, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
an yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada istrimu, demikianlah perempuan yang beriman, laki-laki perempuan yang beriman, dan demikianlah anak-anak mereka, hendaklah mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Melihat kepada wajah yang bukan mahram hukumnya adalah haram. Laki-laki perempuan sama hukumnya. Kami melihat wajah anti itu haram hukumnya, dan anti juga melihat wajah saya juga haram hukumnya. Maka alhamdulillah di masjid ini ketika kita ngaji ditutup pakai apa? Hijab. Supaya apa? Saya tidak bisa lihat wajah antunna semua, dan antuna juga tidak bisa melihat wajah saya. Nah, kenapa? Karena kalau antunna melihat wajah saya ada dua kemungkinan ini. Mungkin ada yang mengajak, sok ganteng kali ustadznya ini. Nah, ada lagi yang bilang, ustadznya jelek ya, rupanya hitam. Ya enggak? Iya. Ketika kami juga melihat wajah wanita juga ada dua kemungkinan. Ketika kami lihat cantik, kami terfitnah. Ketika yang dilihat ternyata jelek, apa? Kami pun begitu juga. Ah, jeleknya rupanya istri si fulan itu. Nah, maka ibu apa? Dilarang kami melihat wajah ibu, dan ibu juga demikian. Alhamdulillah masjid kita ditutup ketika kajian. Makanya saya nggak mau ketika ada kajian kemudian wajah saya disorot di situ. Apa gunanya pakai penutup hijab kayak begini kalau wajah saya tampil juga dilihat juga? Ibu beruntung, saya merugi. Ibu lihat, saya nggak lihat. Ya. Nah begitu, makanya saya nggak mau. Paham ya? Jadi bukan saya sok ganteng enggak, walaupun bang ganteng. Dah. Jadi hukumnya adalah wajib. Kita buka dalil Quran dan Sunnah. Silahkan ibu beli buku, judulnya Ahkamul Hijab kalau tidak salah, itu tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan secara fitrah saja, secara fitrah, ibu saya tanya, kalau misalkan ada seseorang wajahnya cantik, rambutnya keribuk, nah kemudian ada seorang wanita wajahnya jelek, rambutnya bagus, ini kira-kira yang lebih memikat rambut apa wajah? Mana yang lebih memikat laki-laki ini, wajah atau rambut kira-kira? Ya jelas wajahnya lah. Pilih yang wajahnya cantik walaupun rambutnya apa? Keribuk. Kalau rambut bisa diatur, tapi kalau wajah cantik, wajah amburadul gimana kita mau atur? Maka apa? Wajah ini memiliki daya tarik. Oleh karena itu apa? Sedangkan rambut saja wajib untuk ditutup, apalagi wajah. Kenapa? Wajah itu lebih besar daya tariknya. Sedangkan rambut itu aja wajib ditutup, apalagi apa? Wajah yang daya tariknya lebih besar. Nah, oleh karena sebab itu, ini kita bicara sekilas saja. Kalau kita buka Quran, hadis dan lain sebagainya nanti panjang pembahasannya. Jadi saya berpendapat bahwa saya pakai cadar hukumnya adalah wajib. Nah, karena pakai cadar hukumnya wajib, maka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjalankan perintah tidak melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena dimanapun ada Tuhan, dimanapun ada Allah, di Masjid Asy-Syafi'i ada Allah, di kampung pun ada Allah. Nah, kadang-kadang orang apa? Di Masjid Syafi'i pakai cadar, balik kampung nggak pakai cadar. Nah, kira-kira dikiranya Allah itu adanya di Masjid Syafi'i saja, di bagian batu saja. Nanti pulang kampung, di kampung nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah untuk siapa sih? Beribadah untuk Allah atau untuk manusia? Nah, kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, konsisten dengan sunnah tadi. Tapi kalau ibu berpendapat sunnah, ya silahkan, saya tidak memaksa. Kalau ibu berpendapat pakai cadar itu sunnah, saya tidak memaksa, silahkan, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bahayanya ketika kita mengatakan la mardo? Apa itu la mardo? Apa niatnya la mardo ini? Apa yang la mardo ini? Gak paham saya arti makna la mardo. Nggak ridho. Oh, bahasa kita, aku nggak ridho begitu ya. La urdi, bukan la mardo, la urdi, aku tidak ridho. Baik. Kita mengatakan aku tidak ridho berarti menunjukkan ketidaksetujuan, itu maksudnya kan. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja kita mengatakan seperti itu dan tidak masalah.
ya. Cuman kalau misalkan kita berselisih dengan sahabat kita, fa'fu anhum wasfahu. Ini perintah Allah, maafkanlah mereka dan saling fasfahu, yaitu bersalaman. Ini perintah kepada kita. Sebetulnya aslinya nggak apa-apa, tapi karena kita seorang muslim yang baik, maka sebagai seorang muslim yang baik, maka kita harus banyak memberikan maaf dan tenggang rasa kepada yang lainnya. Begitu. Bolehkah kita bersedekah atas nama orang tua yang masih hidup? Barakallahu fikum. Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh, tidak masalah. Dan ini termasuk bagian daripada hadiah kita kepada dia. Kemudian apakah boleh kita mendirikan sholat duha dengan berjamaah dan membaca Al-Fatihah serta surah lainnya dengan dijaharkan? Syukron. Kalau sekali-kali boleh sholat duha di berjamaah, tapi tidak ada sunnahnya menjaharkan. Tidak ada sunnahnya menjaharkan, tapi boleh kita ini sholat duha berjamaah sekali-sekali, asal jangan dirutinkan. Karena Nabi juga pernah menunaikan sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah berjamaah, bukan sholat lain, itu sholat yang lain berjamaah. Boleh sekali-sekali, tapi nggak dirutinkan. Kalau dirutinkan, maka tidak ada dalil yang menyatakan tentang perkara tersebut kecuali untuk sholat tarawih saja. Ada seorang yang bertanya, mengapa Allah Jalla wa'ala menciptakan hewan, babi, anjing dan lain, minuman khamr dan lain, makanan dan hal-hal lain yang sementara semua itu hukumnya haram? Mohon penjelasannya. Sebelum Jafan bertanya dengan pertanyaan seperti ini, seakan tidak percaya mengimani akan ciptaan Allah. Barakallahu fikum, syukran jazakallahu khair. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan hal-hal yang buruk atau yang keji. Nah, untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua? Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu, tidaklah Allah menciptakan kecuali di dalamnya mengandung hikmah dan semuanya adalah sebagai ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang halal dan yang haram itu sebagai ujian untuk manusia. Ini yang pertama ya. Yang pertama, segala sesuatu dijadikan sebagai ujian, termasuk barang yang haram. Itu dijadikan sebagai ujian. Ada khamr, ada makan yang haram tapi nikmat, ini sebagai ujian bagi kita. Sejauh mana kita mengimani, sejauh mana kita bisa menghindari hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu yang haram, ini karena sebab janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, Allah taala menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Nah, maka ada halal, ada haram, ada langit, ada bumi, ada laki dan perempuan dan begitu seterusnya. Jadi semua yang diciptakan Allah, perkara yang haram ini sudah menjadi pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hikmah-hikmah yang lain, Allah taala menciptakan sesuatu yang haram ini sebagai ibrah, sebagai suatu perbandingan bagi manusia. Nah, kita tahu dengan adanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam penemuan-penemuan, berbagai macam hasil-hasil riset dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya karena sebab adanya hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Nah, Allah taala menciptakan surga dan neraka, maka Allah taala juga menciptakan yang mengisinya. Nah, yang mengisinya siapa? Orang yang baik dan yang buruk. Maka dengan adanya yang diharamkan oleh Allah, maka sebagian manusia terjatuh dalam perkara yang haram. Dengan sebab itulah menjadi asbab bagi Allah untuk menyiksanya. Jadi Allah menciptakan yang haram diantaranya agar sesuai dengan tujuan penciptaan surga dan neraka. Jadi kalau misalkan nggak ada yang haram, maka tidak ada di situ penduduk neraka. Ya, jadi Allah taala ciptakan yang haram diantaranya untuk mempersiapkan apa yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hikmah yang tidak bisa kita ungkapkan satu per satu. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oh, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan masuk surga. Maka apabila kita melakukan syirik tapi kita tidak tahu kalau perbuatan itu adalah syirik, apakah kita tidak akan masuk surga? Nah, ini masalah al-jahru al-udru bil jahli, masalah udur dengan kebodohan. Jadi menurut pendapat yang rajih, kalau ada pelaku kesyirikan, dia melakukan syirik karena memang benar-benar tidak tahu, karena memang belum sampai ilmu kepada dia, maka ini perkara yang mendapat udur. Karena Nabi Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kemudian kami mengutus rasul. Artinya sampai ilmunya dulu kepada dia. Maka oleh karena itu kita nggak boleh sembarangan dan bermudah-mudahan mengatakan, wah ini mbah-mbah kita sudah mati syirik nih, nggak boleh ini didoakan. Orang tua kita dia dulu yang pernah melakukan syirik, berdukun dan lain sebagainya, ini nggak boleh disolatkan. Nah, ini kita tidak beranggapan seperti itu. Karena apa? Karena kita kadang-kadang bahwasanya mereka melakukan perbuatan dosa syirik itu karena memang tidak diketahui kalau itu adalah bagian dari kesyirikan. Lalu apa tugas kita? Tugas kita hanyalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nanti kalau misalkan kita sudah berani mengatakan orang tua kita itu syirik, ini nanti apa? Bisa-bisa diri kita juga yang kena, paling tidak apa? Warisannya nggak dapat. Kenapa? Karena orang mati dalam keadaan syirik berarti kafir. Kalau dia kafir berarti apa? Kita nggak berhak nanti apa? Mendapatkan harta warisannya. Udah bilangkan orang tua kita syirik, harta warisannya dapat juga. Malah nuntut pula, ya sama aja. Nah, maka oleh karena itu apa? Hati-hati kita mengatakan si fulan itu syirik, si fulan itu kafir. Ini hati-hati. Ini bukan perkara yang mudah bagi kita. Jadi tugas kita adalah mendoakan kebaikan untuk mereka agar mudah-mudahan dosanya diampuni. Itu saja. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.